Assalamualaikum sahabat Asa Islami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sudut pandang Islam tentang peperangan. Kami akan membagi sudut pandang ini dalam beberapa segmen lengkap, beserta sumber yang ada pada setiap nilai-nilai Islam. Ketika mendengar kata perang, banyak orang langsung membayangkan kekerasan, penaklukan, dan darah. Tapi, tahukah kamu? Dalam Islam, perang bukanlah tentang ambisi kekuasaan. Lalu, apa sebenarnya pandangan Islam terhadap peperangan? Islam secara harfiah berarti kedamaian dan penyerahan diri kepada Allah. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk menjadi pembawa rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah." Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Artinya, perdamaian adalah prioritas, tapi Islam juga mengakui kenyataan hidup bahwa terkadang perang menjadi satu-satunya jalan untuk membela diri dan melindungi hak asasi manusia. Islam tidak pernah membenarkan agresi atau penaklukan demi ambisi politik atau ekonomi. Peperangan hanya diizinkan dalam kondisi tertentu, seperti pertama, membela diri dari serangan musuh. Kedua, melindungi kaum tertindas dari kekejaman. Ketiga, menegakkan keadilan bila semua jalan damai sudah buntu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi." Quran Surah Al-Hajj ayat 39. Artinya, Islam hanya membolehkan peperangan sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah. Nabi Muhammad meletakkan aturan, etika dalam peperangan yang sangat ketat dan manusiawi. Beberapa di antaranya, tidak membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua, tidak merusak rumah ibadah, tanaman, atau sumber air, tidak menyiksa tawanan, menawarkan perdamaian jika musuh berhenti menyerang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu saat mengutus pasukan ke Syam berpesan, jangan bunuh anak-anak, wanita, atau orang tua, jangan potong pohon, dan jangan rusak rumah ibadah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunnah Al-Kubra. Etika ini sangat berbeda dengan praktik perang bangsa-bangsa lain pada masa itu, yang brutal dan tanpa batas. Tujuan utama perang dalam Islam bukanlah menang atau kekuasaan, tapi menegakkan keadilan dan menghapus penindasan. Bahkan dalam peperangan, Islam membuka pintu ampunan dan rekonsiliasi. Contohnya, saat Fatu Makkah, meski kaum Quraisy dulu menyiksa dan memerangi kaum muslimin, Rasulullah berkata, "Pergilah, kalian semua bebas." Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Ini menunjukkan bahwa kemenangan sejati dalam Islam bukanlah menaklukkan kota, tapi menaklukkan hati dengan kasih sayang. Di zaman modern ini, banyak yang salah paham bahwa Islam adalah agama kekerasan karena sering dikaitkan dengan konflik. Padahal, Islam hanya membenarkan perang sebagai langkah terakhir untuk mencegah kezaliman dan mempertahankan kebebasan beragama. Kita harus pahami konteks dan ajaran Islam yang sesungguhnya. Islam adalah agama damai,
tapi juga tegas melawan ketidakadilan. Perang dalam Islam bukan untuk menindas, tapi untuk menghentikan penindasan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Semoga kita menjadi bagian dari umat yang menyebarkan kedamaian, bukan permusuhan. Wallahu a'lam. Baik sahabat Asa Islami, itulah peperangan dari sudut pandang Islam. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat semua. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tolong bantu channel ini agar tumbuh dan berkembang dengan like, share, subscribe. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezeki. Assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.